tema kita adalah mukjizat menurut Dharma. Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Kevin sebagai MC bahwa mukjizat menurut kamus KB, KBBI dikatakan bahwa adalah peristiwa atau kejadian yang ajaib, yang sulit diterima, sulit dimengerti oleh akal manusia. Artinya apa? Ini ada kelebihan atau ada hal-hal yang mungkin tidak mudah orang lain bisa menerima itu sebagai kenyataan. Jadi sesuatu yang sulit diterima. Nah, ini apakah ada? Kalau tadi Saudara Kevin kemudian dengan Saudara Dharma Loka mau menghubungkan dengan karma. Oke lah, itu nanti kita akan bahas juga pada bagian yang berikutnya. Tetapi sekarang, apa sih kejadian yang ajaib itu? Apakah agama Buddha ada? Kalau kita menelusuri pengetahuan tentang meditasi, maka kemudian kita melihat ada beberapa hasil meditasi yang dapat dicapai oleh orang-orang tertentu. Jadi setelah mereka berlatih dengan giat di dalam meditasi, berusaha memusatkan pikiran dengan luar biasa, maka ada hasil yang menurut orang lain ini menjadi ajaib dan di luar akal manusia. Apa itu misalnya? Misalnya sekarang dikenal di dalam Dhamma adalah orang yang bisa membelah diri. Jadi dari satu bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga, bisa menjadi 4, 10, dan seterusnya. Itu pernah satu ketika ada kejadian, Sang Buddha pernah diundang oleh seseorang donatur, dan kemudian donaturnya ini mensyaratkan, nanti para biku yang sudah mencapai kesucian boleh ikut bersama Sang Buddha, tapi yang belum nanti tidak usah ikut. Oke. Kemudian di wihara itu ada banyak biku yang sudah mencapai kesucian, tetapi ada satu yang belum mencapai kesucian. Nah, kemudian yang satu karena belum mencapai kesucian disuruh tinggal aja. Sudah, kamu tinggal latihan meditasi aja. Nah, kemudian Sang Buddha dengan yang lain rombongan ini berangkat untuk menerima undangan makan tersebut. Yang ditinggal di wihara latihan dengan baik dan akhirnya beliau mencapai kekuatan meditasi yang bagus dan akhirnya juga dia mencapai kesucian. Nah, Sang Buddha di perjalanan mengetahui, oh, ini biku yang tadi ditinggal di wihara sudah mencapai kesucian nih. Sana, dijemput saja. Nah, Sang Buddha memesan kepada donatur tersebut untuk meminta orang menjemput biku tersebut. Kemudian setelah sampai di wihara, donatur ini ingin bertemu dengan biku itu. Tetapi ternyata biku itu mengeluarkan kemampuan atau mukjizatnya yang di luar akal manusia menjadi banyak. Sehingga donatur ini bingung. Lalu bertanya, oh, biku A ini di mana ya? Semua menjawab, saya. Wow, membingungkan ini. Kemudian, waduh, nggak mungkin ngundang semua ini 1.000 orang ini. Udah, kembali dulu ke Sang Buddha tanya. Kemudian donatur ini bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana ya? Di wihara banyak sekali itu biku yang mengaku si A ini. Dan semuanya sama lagi mukanya. Kita bingung nih memilih. Sang Buddha menjawab dengan, kamu tanya lagi, biku A itu yang mana? Kemudian yang jawab pertama, itu yang kamu jadikan, yang kamu undang, karena itu yang aslinya. Sisanya nanti itu hanya bagian dari kemampuan pikirannya, kesaktiannya, mukjizatnya. Nah, kemudian kembali lagi si donatur ini pergi ke wihara, dan kembali tanya lagi, Bante A yang mana ya? Ada satu yang menjawab duluan, kemudian yang lain, saya. Diingat-ingat nih, yang satu tadi yang mana? Langsung menghadap kepada yang satu itu, Bante silakan ikut dengan saya untuk menerima undangan makan siang ini.
Dan begitu ketahuan yang aslinya, yang lain langsung hilang. Nah, jadi satu lagi. Artinya apa? Punya kemampuan satu menjadi banyak, banyak menjadi satu lagi. Itu adalah mukjizat juga. Nah, kemudian masih banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Misalnya berjalan di atas air, bisa terbang, melayang. Itu semua adalah kemampuan-kemampuan yang bisa dicapai dengan meditasi. Bahkan juga bisa melihat karma-karma dirinya sendiri, kehidupan-kehidupan sebelumnya, juga kehidupan-kehidupan orang lain. Seperti misalnya, Sang Buddha menceritakan riwayat hidup beliau ketika masih sebagai bodhisatta. Beliau menceritakan 550 kehidupan. Dulu sebagai ini, dulu sebagai itu. Kenapa Sang Buddha menceritakan hanya 550 kehidupan sebagai bodhisatta? Karena Bante Moggallana, seorang biku yang mempunyai kekuatan konsentrasi yang bagus, bisa melihat kehidupan yang lampau dari orang lain 550. Nah, sehingga ketika Sang Buddha mengatakan pada waktu itu, saya sebagai ini, dia sebagai itu. Bante Moggallana kemudian menyatakan memang demikian yang saya ketahui. Jadi beliau bisa melihat kemampuan kehidupan yang lampau. Ini adalah termasuk mukjizat. Karena tidak banyak orang bisa melihat. Ada orang yang mengatakan di kehidupan yang sekarang ini ya, wah kenapa ya hidup saya kok sulit? Kemudian orang yang mengaku dirinya bisa melihat kehidupan lampau itu menjawab, oh karena di dalam kehidupanmu yang dulu, kamu ini pernah melakukan kejahatan ini dan itu. Kalau kita ketemu dengan orang yang semacam itu, kemudian kita boleh menjawab, saya kemarin itu pakai baju apa ya? Kemudian saya kemarin ketemu dengan siapa? Dan topik pembicaraan saya apa? Kalau orang itu bisa menjawab dengan tepat, berarti memang dia betul-betul tahu tentang masa lalu. Dia punya kemampuan mengembangkan mukjizat yang di luar akal pikiran manusia, dia bisa tahu yang kemarin. Sehingga kalau yang kemarin tahu, berarti di kehidupan yang lampau pun juga tahu. Sama dengan Bante Moggallana tadi. Begitu Sang Buddha mengatakan, waktu itu saya sebagai ini, dia sebagai itu, Sang Buddha, si Bante Moggallana menjawab, ya memang seperti itu yang saya ketahui. Jadi jelas Sang Buddha jadi apa, waktu itu Bodhisattva sebagai apa, orang lain sebagai apa, jelas. Nah sekarang kepada orang yang mengatakan, saya tahu kemarin kamu misalnya pakai baju merah, ketemu dengan si A, dan kamu membahas tentang perdagangan misalnya. Kalau tahu benar, wah kita boleh boleh oke lah. Oh, berarti memang saya dulu di kehidupan yang lampau, mungkin saya melakukan kejahatan ini itu sehingga hidup saya saat ini menderita. Oh, di kehidupan yang lampau saya banyak melakukan kebajikan sehingga hidup saya saat ini bahagia. Oke. Tapi kalau yang kemarin aja nggak tahu, dia mengatakan, waduh kemarin apa ya? Kamu pakai baju apa? Ketemu siapa? Kemarin aja nggak tahu. Bagaimana mau ngomong kehidupan yang lampau? Kalau sudah begitu kita nggak usah terlalu banyak dengerin lah orang yang semacam ini. Karena dia berarti tidak mengerti atau dia tidak memiliki mukjizat. Tidak memiliki kekuatan ajaib yang di luar akal manusia. Dia hanya seolah-olah mempunyai, padahal sebetulnya tidak. Nah, ini gampang sekali, karena hari ini sering sekali kejadian di masyarakat kita umat Buddha yang mengatakan, aduh kehidupanmu yang lampau begini, yang begitu. Tes saja kemarin, 2 minggu yang lalu, saya ketemu siapa, ngobrol apa, bajunya apa. Kalau dia tahu, berarti hebat. Kalau enggak, sudah abaikan aja. Nah, itu adalah mukjizat yang
ada di dalam lingkungan Dharma. Kemudian ada macam-macam mukjizatnya ya. Membaca pikiran orang. Wow, ini juga termasuk mukjizat loh. Jadi orang belum ngomong apa-apa, kita sudah tahu. Kayaknya kamu punya pikiran gini nih. Itu juga mukjizat. Itu termasuk juga kekuatan pikiran yang luar biasa. Ajaib, tapi bisa. Kemudian bisa melihat makhluk halus. Itu juga bagian dari mukjizat. Ya, biasanya kalau itu kita sering terjadi di anak-anak itu. Mungkin di keluarga Anda ada itu anak-anak yang punya kemampuan ini. Biasanya itu di balita, di bawah 5 tahun. Jadi ada bayi mungkin, kadang-kadang bayinya nangis, nangis rewel sekali, kadang-kadang sambil takut melihat satu sudut tertentu. Ada kemungkinan dia memang melihat makhluk di sana. Nah, kita sebagai orang tua jangan mengabaikan. Tidak ada makhluk itu, tidak ada. Kita tidak melihat bukan berarti tidak ada. Kalau memang keluarga kita itu ada yang bisa melihat, ya dulu pernah kejadian itu, ada satu anak balita yang mengatakan, Mama kok punya babysitter baru, tapi tangannya kotor, banyak darah-darah. Wah, mamanya takut sekali. Karena apa? Karena mamanya nggak ngelihat. Tapi itu, mana babysitternya? Itu, di sampingnya mama. Wow, mamanya ngeri sampai nggak berani tidur sendirian. Kenapa? Karena dia mengatakan ada babysitter yang tangannya berdarah-darah. Dan itu sungguhan, anak itu juga bisa melihat. Ini babysitternya jalan ke sana, ke sini. Oh, darahnya di mana-mana. Ada. Nah, sebagai orang tua, kalau anaknya kebetulan punya kemampuan melihat makhluk lain, tidak usah berusaha ditutup, tidak usah berusaha ditolak. Bukan, tidak ada, itu bohong. Kamu jangan berpikir begitu. Lebih baik orang tua menyarankan anaknya mendoakan. Oh nak, itu sebetulnya adalah makhluk-makhluk yang mungkin meminta bantuan doa kepada kamu. Kamu tidak usah terlalu ngomong sama orang lain, ngomong aja sama mama dan papa, sama keluarga sendiri, terus kemudian kamu mengucapkan doa. Misalnya, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Supaya makhluk itu kalau didoakan, dia bisa memperoleh kebahagiaan, yaitu dia terlahir kembali di alam yang lebih baik. Nah, jadi dengan disarankan seperti itu, anak yang punya kemampuan tersebut tidak takut, tapi dia menganggap ya itu adalah pandangan yang wajar, yang dia lihat sebagaimana yang dia alami. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kita tidak menanamkan rasa takut, kita juga tidak menanamkan rasa ketidakpercayaan kepada anak, tapi kita justru memberikan pengertian yang benar tentang adanya makhluk yang orang lain tidak bisa lihat. Karena itu adalah bagian dari mukjizat dia. Nah, sekarang ada mukjizat yang lebih penting di dalam Dhamma. Selain bisa misalnya membelah diri satu menjadi banyak, banyak menjadi satu lagi, bisa menembus tembok, bisa terbang, menembus bumi, jalan di atas air, mendengar dari alam-alam lain, mendengar jarak jauh, melihat jarak jauh, menembus misalnya penglihatan tentang makhluk halus. Ada yang lebih penting, yaitu mukjizat melenyapkan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Karena ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin ini adalah akar perilaku manusia. Akar terjadinya kelahiran kembali. Ketika ada ketamaan, kebencian, kegelapan batin, ini sebetulnya sumbernya dari kegelapan batin ini. Yaitu batin tidak memahami, pikiran tidak mengerti bahwa hidup itu terjadi perubahan. Ada perpisahan, ada pertemuan. Berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci, itu adalah kewajaran. Karena hidup hanyalah berisi perubahan. Nah, ketidakmampuan orang melihat hidup
ini tidak kekal, maka apabila ada hal yang disenangi, dia tidak mau berpisah dengan yang disenangi. Muncullah ketamaan. Tamak ingin selalu berkumpul dengan yang dicintai. Kemudian ketika ada yang dibenci, dia tidak mau ketemu. Nah, sehingga menolak hal-hal yang dibenci. Muncullah kebencian, penolakan pada yang dibenci, kemudian tidak mau berpisah dengan yang dicinta. Sumbernya adalah ketidaktahuan hidup yang tidak kekal. Ketika seseorang dengan mengembangkan kesadaran setiap saat, mengerti bahwa kenyataan itu sebetulnya adalah saat ini, kalau yang tadi itu adalah saat ini yang sudah lewat, yang hanya bisa dijadikan pelajaran, nanti itu adalah saat ini yang belum datang, juga dijadikan persiapan dengan melakukan yang terbaik saat ini, maka kita akan bisa memahami bahwa ketamaan dan kebencian itu sumbernya hanya keinginan sendiri. Saya menganggap mencintai atau saya menyenangi karena hal-hal itu memuaskan keinginan saya. Saya tidak senang karena hal-hal itu tidak memuaskan keinginan saya. Jadi, senang dan tidak senang itu hanya karena keinginan saya. Kalau demikian, ketika saya mengendalikan keinginan saya, senang dan tidak senang itu menjadi netral. Sehingga tidak ada lagi rasa sakit ketika berpisah dengan yang dicinta, tidak ada lagi rasa gelisah, jengkel, emosi ketika bertemu yang tidak disuka. Karena cinta dan tidak suka itu ternyata hanya permainan pikiran. Menyadari hal itu, maka batin menjadi tenang seimbang. Nah, pemahaman ini kalau di dalam Dhamma adalah termasuk keajaiban, mukjizat. Karena ini tidak mudah dicapai oleh setiap orang. Ini di luar akal manusia biasa. Kenapa? Karena pencapaian pemahaman ketidakkekalan ini dicapai orang yang mencapai pencerahan. Nah, ini adalah satu bagian yang menjadi hasil latihan meditasi di dalam Dharma. Nah, sekarang kalau kita melanjut pada apa yang disampaikan oleh Saudara Kevin pada pembicaraan dengan Saudara Dharma Loka, MC kita di awal tadi, yaitu apa hubungannya mukjizat dengan karma. Nah, ini mukjizat yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada keluarga teman kita yang sakit. Kemudian kita mengundang teman-teman di wihara untuk membacakan parita. Lah, kemudian setelah parita dibaca, yang sakit kok jadi sembuh. Wow, ini mukjizat nih. Kenapa? Karena dokter mengatakan, wah ini sudah parah, ini tidak mungkin ini bisa sembuh. Tapi ternyata sembuh. Ini mukjizat, sesuatu yang ajaib. Nah, apa ini yang terjadi? Memang ini ada hubungannya dengan karma. Kalau tadi Saudara Kevin dan Saudara Dharma Loka kan bertanya, apa ada hubungannya dengan karma? Ada kalau mukjizat seperti ini. Yaitu bahwa si sakit ini memiliki buah karma baik yang mencukupi untuk dipercepat ketika dibacakan doa. Jadi ini ibaratnya adalah buah yang mestinya matang dalam waktu seminggu, misalnya buah mangga, buah pisang, yang mestinya matang dalam seminggu, kemudian diperam. Dalam bahasa Indonesianya sebetulnya itu diperam, yaitu dikondisikan supaya dia matang lebih cepat. Nah, jadi dikondisikan, misalnya mestinya seminggu di matangnya secara alamiah, tapi kini karena mau dijual besok dan lain sebagainya, maka dikondisikan, misalnya diberi penghangat, dimasukkan ke tempat yang diberi misalnya karbit kadang-kadang kalau zaman dulu, saya nggak tahu kalau sekarang ya,
Nah, itu kemudian dalam 3 hari matang. Tapi buahnya itu sudah ada kondisinya. Kalau buahnya terlalu kecil, dikarbit nggak bisa. Tapi kalau buahnya memang kondisinya sudah mendukung, mestinya matang seminggu, sudah kelihatan ada sedikit merahnya, kalau mangga, maka begitu dikarbit 3 hari matang. Nah, artinya apa? Orang yang sakit itu memang punya karma baik yang sudah hampir matang. Kemudian datang pembacaan parita, teman-teman wihara membaca parita, ini seperti karbitnya. Sehingga dalam 3 hari kemudian dia sembuh. Tapi kalau si sakit ini tidak memiliki karma baik yang mencukupi, disembayangkan grup yang sama, dibacakan parita grup yang sama, 1 minggu sampai sebulan sekalipun, nggak sembuh-sembuh. Sehingga orang mengatakan, loh, waktu membacakan doa si A, 3 hari langsung sembuh. Ini kok tim wihara membacakan doa kepada si B, 1 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Tim wiharanya sama, doa yang dibacakan sama. Tetapi kenapa si A 3 hari sembuh? Kenapa si B sebulan nggak sembuh? Karena dukungan karma yang akan berbuah tidak sama. Si A karmanya sudah mau matang, dipercepat. Si B karma baiknya masih jauh, sehingga dia harus menambah kebajikan lagi dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku. Dia banyak berbuat baik. Dengan ketiga hal itu, baru nanti satu ketika, kalau didoakan, akan sembuh dan muncullah mukjizat. Nah, kemudian mukjizat yang lain adalah misalnya saya mau beli tiket. Mungkin kalau kemarin apa ya tiket musik ya mungkin kalau di Jakarta yang heboh apa ya Coldplay misalnya ya mau beli tiket itu wah, rame sekali misalnya tiketnya mahal misalnya wow misalnya sudah ada kalau sekarang kan ada istilahnya apa itu war apa perang untuk mendapatkan tiket itu misalnya uang antri jam segini harus klik ini. Kadang-kadang kita pas jam itu ada kesibukan tertentu atau ada error sehingga internet kita lemot. Waduh, kayaknya nggak berhasil ini saya dapat tiketnya. Ya sudahlah, nyoba lagi, nggak bisa-bisa. Tapi setelah terlambat setengah jam, saya coba lagi. Loh, dapat tiketnya. Wow, luar biasa nih, ajaib nih, mukjizat nih. Sebetulnya apa sebetulnya ini? Ini sebetulnya modalnya karma baik. Ini juga sama ya. Jadi sama dengan karma baik yang tadi buahnya belum matang itu. Jadi sekarang setelah dia nunggu misalnya 15 menit setengah jam tadi, mungkin dia juga membacakan doa parita misalnya wah supaya saya dapat tiket misalnya. Akhirnya dapat. Kenapa? Karena timbunan karma baik yang dia miliki itu berbuah pada waktunya. Sehingga muncullah seolah-olah keajaiban. Wow, aku walaupun terlambat setengah jam, tetap dapat tiketnya. Kamu yang tepat waktu, toh nggak dapat. Kenapa? Karena ini karma baik yang aku miliki. Nah, kemudian kalau misalnya di suasana kota besar, lalu mau cari parkiran. Wah, ini kadang-kadang sulit sekali ya. Jadi kita mau parkir kita berhenti di satu pertokoan mungkin atau satu mall misalnya, kita masuk ke area parkiran. Wah, kok penuh ya? Kok penuh? Tapi waktu kita sudah mau saatnya berhenti, ih, ada mobil keluar. Wow, ajaib nih. Baru kita puyeng ini, waduh penuh ini kayaknya kita harus muter berapa kali ini parkiran ini supaya bisa dapat. Ternyata pas kita jalan, di depan kita ini mobilnya keluar, mundur begini. Jadi kita nunggu aja, mobilnya jalan, kita masuk ke parkiran. Waduh,
pas depan pintu lift lagi. Jadi tinggal keluar mobil, masuk lift, naik, sudah ke mall yang kita tuju. Wah, enak sekali, ajaib nih, mukjizat nih. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Sama dengan yang tadi dibicarakan oleh saudara Kevin dan saudara Dharma Loka, itu tidak ada yang kebetulan. Ini semua ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita punya timbunan kebajikan yang mencukupi. Sehingga kita berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Tempat yang tepat, pas kita jalan di parkiran itu, waktu yang tepat, orangnya mundur. Satu mobil mundur, kemudian keluar. Sehingga kita punya kesempatan masuk. Itu adalah timbunan kebajikan yang kita miliki. Terlambat beberapa detik saja, kita sudah lebih maju dari mobil yang keluar tadi, tempat itu akan dipakai orang lain. Tapi karena kita tepat pada waktunya detik yang sama, kita berhenti pas dia keluar. Nah, itu adalah karena kebajikan yang sering kita lakukan dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Makin sering kita melakukan kebajikan dengan pikiran, selalu mengembangkan pikiran positif. Sering mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sering ucapkan kalimat itu. Kemudian hindari ucapan-ucapan yang jahat, hindari gosip-gosip buruk, hindari bohong-bohong, kata-kata kasar, makian-makian. Kemudian perilaku hindari kejahatan, hindari pembunuhan, hindari pencurian, dan berbagai hal yang lain. Menulis di WA group misalnya hal yang buruk, memforwardkan hal-hal gosip-gosip yang tidak jelas. Kalau itu semua bisa kita hindari, dan kita hanya berpikir yang baik, berbicara yang baik, kemudian juga berperilaku yang baik, apalagi kita juga mengajak keluarga kita untuk seperti itu, maka akan sering terjadi mukjizat-mukjizat, akan sering terjadi keajaiban-keajaiban yang di luar akal manusia. Tetapi itu bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena memang mukjizat itu dikatakan oleh orang lain. Tetapi bagi yang menjalankan, kalau di dalam Dharma, mukjizat dalam Dharma kan ini tema kita menurut Dharma, mukjizat itu adalah karma baik kita yang berbuah. Dan karma baik yang berbuah berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, itu benar-benar kadang di luar akal pikiran. Pernah terjadi di Jakarta beberapa tahun yang lalu, rumah yang kejatuhan meteor. Mungkin bagi Anda yang mengingat itu, pernah ada meteor jatuh di Jakarta, mungkin saya kira itu beberapa tahun sebelum pandemi ya, belum terlalu lama sih, kira-kira baru 10 tahun mungkin. Itu meteor jatuh. Kalau orangnya itu, di situ rumah itu dihuni oleh suami istri, kalau rumah itu suami istri itu berada di tempat yang biasanya dia duduk di ruang tamu itu, dia pasti kejatuhan meteor dan pasti sudah tidak hidup lagi. Tetapi pada hari itu, suami istri ini yang biasanya dari bepergian langsung pulang, dia itu tengok ke rumah anaknya di tempat lain. Sehingga ketika meteor jatuh, dia tidak berada di tempat. Dan dia pulang ke rumah pada waktunya, dia heran. Kenapa di kampung saya kok ramai sekali? Orang ngumpul banyak nih. Dia lihat rumahnya, loh, rumah saya kok sudah lubang sebesar itu. Dan ternyata kejatuhan meteor yang besar di ruang tamunya. Orang mengatakan, wah ajaib kamu. Wah ini mukjizat ini. Sebetulnya itu karena orang ini baik sekali. Suami istri ini baik. Nah bagaimana kalau sekarang kondisinya yang baik itu hanya salah satu dan tidak semuanya. Nah, ini pernah kejadian juga di salah satu daerah, itu ada ayah mengantarkan anaknya untuk kegiatan semacam camping pramuka. Jadi
anak ini diantar, ini ada bumi perkemahannya ya. Kemudian ayahnya ini mengendarai mobil, ngedrop anaknya ke bumi perkemahan itu. Kemudian sudah anaknya turun, ketemu teman-temannya dan lain sebagainya, karena ini sepertinya anak SD ya. Kemudian ketemu teman-temannya dan lain-lain, ayahnya ini pulang. Nah, dia naik mobil, kemudian kembali gini, keluar dari bumi perkemahan itu, dia menoleh ke belakang, bumi perkemahan ini kemudian ambles. Jadi tanahnya ini terbuka, seluruh bumi perkemahan itu ambles, dan tanah ini kembali tertutup. Ayahnya masih di situ. Dia melihat dengan mata kepala sendiri anaknya terkubur hidup-hidup. Tapi sampai sekarang tidak bisa digali lagi karena sudah terlalu dalam, dibuka terlalu lebar, ambles semua dan tertutup. Itu Anda juga bisa membaca beritanya semacam itu. Belum lagi yang lain. Jadi ini sebetulnya kenapa? Karena ayahnya punya karma baik yang mencukupi. Anaknya tidak punya karma baik yang sama. Sehingga anaknya menjadi korban. Ketika dia berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, sehingga pas diantar ke situ, pas di situ ada bencana, dan dia meninggal. Ayahnya berada di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai. Dia terlambat beberapa detik saja, dia ikut tenggelam, ikut terkubur hidup-hidup. Tapi ayah ini sudah jalan, dan dia menoleh, melihat bumi perkemahan anaknya. Dan bumi perkemahan itu terbuka dia lihat, dan tertutup kembali dia lihat. Dan dia berteriak, dia menangis. Tapi sudah terlambat. Kemudian kasus tsunami di Aceh juga sama. Ada anggota keluarga yang kebetulan pergi ke Medan. Kemudian dia hanya mendengar berita bahwa ada tsunami di Aceh. Seluruh anggota keluarganya meninggal. Yang hidup hanya satu orang yang ke Medan itu. Kenapa? Karena dia karmanya tidak sama dengan keluarga yang lain. Nah, kemudian kalau ditanya, lalu keluarga yang meninggal bersama ini apakah karmanya juga sama? Karmanya sama pada saat itu. Karena apa? Karena mereka masing-masing punya timbunan karmanya yang masing-masing juga. Kenapa? Karena perjalanan hidup tiap orang tidak sama. Punya timbunan karma baik dan karma buruknya sendiri. Kemudian dia berbuah bersamaan pada saat itu. Dan setelah meninggal, kemana mereka terlahir tergantung pada kondisi karmanya juga. Ada yang terlahir di alam bahagia karena dukungan karma baiknya. Ada yang terlahir di alam menderita karena karma buruknya sedang berbuah. Ada lagi yang terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, tetapi yang kita bicarakan di sini mukjizatnya adalah ketika orang ini bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Dan kalau kita alami itu banyak sekali. Seperti tadi membeli tiket, kok bisa pas ya? Ada orang mau ngantri tiket untuk beli tiket pesawat, pas sampai di depan konternya, oh sudah habis. Ada juga. Ada yang pas di depan konternya, tinggal satu ini untuk Anda. Ada juga. Kenapa? Karena ini semua adalah permainan karma juga, sehingga berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mukjizat menurut Dharma itu sebetulnya adalah karma baik yang berbuah. Jadi, karma baik yang berbuah itu kadang tidak diketahui bagaimana, tetapi hasilnya seolah-olah menjadi mukjizat. Karena sulit diterima oleh akal pikiran manusia, menjadi satu keajaiban. Tetapi kalau di dalam Dharma, karena semua itu pasti ada alasan, alasannya adalah timbunan karma baik. Nah, karena itu, kalau disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Romo Tony tadi, bahwa bagaimana ya sekarang kita menyikapinya, kita sekarang sudah tahu bahwa mukjizat itu adalah karma baik yang berbuah, sehingga kita berada di waktu yang
sesuai, di tempat yang cocok, dan di waktu yang sesuai. Kalau demikian bagaimana? Kita dalam hidup ini perlu menambah kebajikan dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku sebanyak mungkin, sehingga nanti semakin banyak mukjizat yang kita dapatkan. Kalau mukjizat yang tadi bisa satu menjadi banyak, bisa menembus gunung, ya bisa menembus bumi, bisa berjalan di atas air, mungkin kita tidak perlu sampai ke sana. Tetapi kalau kita memperbanyak kebajikan, maka paling tidak hidup kita ini memperoleh banyak kemudahan, banyak mukjizat di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita bisa lebih menyadari kehidupan kita saat ini saya selalu sadar, ya saat ini saya sedang apa, saya selalu menyadari, sehingga saya tidak melekat dengan saat ini yang sudah lewat dan saya selalu mempersiapkan diri untuk saat ini yang belum datang. Sadar saat ini saya sedang apa, menyadari apa yang saya pikirkan, ucapkan, dan perilaku, maka ada kemungkinan kita pun mencapai mukjizat yang tertinggi tadi, yaitu batin kita terbebas dari ketamaan maupun kebencian, karena kita sudah melihat ketidakkekalan sebagaimana adanya. Dan itu menjadi mukjizat tertinggi di dalam Dhamma, karena batin kita terbebas dari kekotoran batin, dan kita bisa terbebas juga dari kelahiran kembali. Mukjizat yang tertinggi itu kalau bisa kita capai di kehidupan ini, tapi kalau tidak bisa, minimal kita mendapatkan mukjizat yang kecil-kecil, berada di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai, karena timbunan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Saya kira inilah yang menjadi pengantar untuk pembahasan kita di dalam kesempatan ini, tema yang sudah diberikan oleh panitia Wihara Dharma Suci, PIK, yaitu Pantai Indah Kapuk, tentang mukjizat menurut Dharma. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, dan memancing diskusi kita untuk lebih menarik karena dipimpin oleh Romo Tony Yoyo. Terima kasih. Silakan Romo, dipimpin untuk diskusinya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari saudara ya, saudara Edward Huang. Bante juga bisa melihat dari tayangan yang ada. Faktor apa yang membuat seseorang mendapat mukjizat? Bisakah makhluk lain, contohnya dewa, mempengaruhi mukjizat yang dialami atau diperoleh seseorang? Dua pertanyaan ini Bante, dan sepertinya tanpa berani melampaui Bante, ada bagian penjelasan tadi yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Silakan Bante. Maaf Bante, masih mute Bante. Ya, memang ada dua pertanyaan, padahal sebetulnya tadi ya Romo Tony sudah menyampaikan bahwa jawabannya sudah ada. Ya, faktor apa ya yang membuat mukjizat? Nah, tentu ini adalah karma baik ya yang kita miliki. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa kenapa sih kok seseorang itu bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, karena kebajikan yang dia miliki, yang dia selalu lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Kemudian apakah ada faktor dewa yang mempengaruhi? Ya, dewa bisa mempengaruhi, mempercepat karma baiknya berbuah. Bisa. Tetapi kalau karma baiknya sendiri tidak mendukung, tidak bisa. Ya, pernah satu ketika ada satu cerita sederhana. Ya, mungkin ini sebagai ilustrasi ya, apakah benar atau tidak, saya tidak tahu, tapi ini sebagai ilustrasi saja. Jadi, di dalam salah satu masyarakat, itu dikenal dengan adanya dewa kekayaan. Nah, kemudian, dewa kekayaan ini selalu memberikan harta kepada orang-orang yang memang karma baiknya sudah mencukupi. Kemudian, satu ketika, dewa kekayaan ini melihat, wah, si A ini punya potensi untuk memperoleh kekayaan. Nah, karena itu si A didatangi oleh dewa kekayaan ini. Tetapi si A ini ketika dia
percaya diri bahwa dia orang yang hoki, percaya diri dia suatu ketika pasti bisa jadi orang kaya karena menurut hitungannya, kelahirannya, kemudian melihat hitungan wajahnya, ramalan garis tangannya, dan lain sebagainya. Itu pokoknya dia ini orang yang sangat-sangat banyak rezeki. Artinya karma baiknya sangat besar. Dia sangat percaya itu. Nah, tetapi kepercayaan pada hokinya yang luar biasa itu tidak didukung dengan upaya yang nyata. Sehingga pada satu ketika orang ini malah jadi miskin. Si A ini makin miskin, sampai kelaparan, sampai akhirnya meninggal dengan kemiskinannya. Nah, kemudian kisahnya ini dilanjutkan di alam setelah meninggal. Ini karena namanya ya ada sedikit kisah-kisah yang mungkin apakah ini rekayasa atau apa, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ceritanya ini kemudian disidang oleh katakanlah hakim di alam kelahiran berikut. Kemudian dibukakan buku nasib hidupnya. Lalu dari bukunya ini terbaca, loh, kamu matinya kenapa ini? Saya mati kelaparan yang mulia. Lulu. Ini di buku saya ini kamu orang kaya raya. Ya kamu tidak mungkin kelaparan. Iya, yang mulia saya kelaparan sungguhan. Wow, ini saya akan panggilkan dewa kekayaan dulu ya. Kenapa kamu kok nggak kaya? Kemudian dipanggil dewa kekayaan. Coba sini. Coba ceritakan. Ini kan mestinya si A ini meninggal dengan kaya raya kan? Banyak duitnya dia. Iya yang mulia, mestinya dapat kaya raya. Saya sudah siapkan duit juga banyak. Lah kenapa enggak kamu kasihkan? Yang mulia, dia itu terlalu percaya hidupnya hoki yang mulia. Karena kalau menurut hitungan wajahnya dia hoki, kelahirannya dia hoki, garis tangannya hoki, ya semuanya hoki. Wah, pokoknya banyaklah karma baiknya. Tapi dia itu males. Dia itu hanya rebahan. Ya, itu kalau orang sekarang namanya generasi rebahan. Ya, jadi cuman santai nunggu hoki datang. Lah saya bagaimana mau memberikan? Dia gerak tangannya sedikit aja tidak, gerakkan kakinya saja tidak, gerakkan mulut aja tidak. Semales itu gimana saya mau ngasihkan dia duit yang segini banyak ini. Nah, artinya apa sekarang kisah ini? Kisah ini bahwa dewa bisa membantu kita, tetapi kita harus berusaha juga. Jangan kita gantungkan dewa terus kita nggak usaha. Oh dewa rezeki, kamu pasti ngasih saya kan? Enggak, kita harus berjuang. Kenapa? Karena dewa rezeki itu pun hanya mengkondisikan, mematangkan karma baik yang kita miliki. Ya, itu kalau dewa rezeki. Demikian pula misalnya dewa kesehatan. Dewa dewa punya anak misalnya, dewa jodoh misalnya. Ah, itu ada cerita juga dewa jodoh ya. Nah, dewa jodoh misalnya. Wah, saya sudah sembahyang ke dewa jodoh nih. Saya mesti dapat jodoh, tapi dia di rumah terus tidak pada sosialisasi, tidak ada hubungan dengan misalnya media sosial. Ya sampai tua nggak dapat jodoh juga. Kemudian dia nyalahkan dewa jodoh. Waduh, dewa jodoh ini apa gunanya? Saya sembahyang sampai sampai saya terbongkok-bongkok ini kok nggak ada dapat hasil. Ya dewa jodoh akan mengatakan ini sebetulnya pasanganmu di benang ini, di ujung ini sudah ada. Tetapi kamu nggak usah. Kamu di rumah aja coba lewat media sosial. Ini langsung benangnya saya ikatkan di tanganmu. Nah, tapi kamu nggak ada usaha gimana? Nah, artinya dewa pun tidak bisa mengubah nasib hidup Anda. Dewa pun tidak bisa membuat mukjizat kepada Anda kalau Anda tidak mau usaha. Oleh karena itu, dengan memperbanyak kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku, maka dewa pun akan mempermudah jalan Anda. Dengan Anda kurang berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku,
maka dewa pun kesulitan untuk membantu Anda. Jadi prinsipnya sekarang, perbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, maka hidup kita semua akan penuh dengan mukjizat alias keajaiban. Demikian, silakan Romo Tony, lanjutkan. Oke, Bante, sebelum kita buka pertanyaan dari teman-teman yang memantau tayangan ini, Bante begini, eh, kita bukan menunjuk kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinan begitu ya. Di keyakinan-keyakinan lain ada penonjolan terhadap mujizat yang terjadi atau bisa dilakukan oleh pemuka agamanya ataupun oleh pembabar agamanya. Nah, tujuannya tentu saja kita tebak salah satunya untuk membuat umatnya itu atau calon umatnya, wow, ini keren sekali gitu ya. Maka lebih banyak orang yang mau mengikuti, kira-kira begitu. Nah, bagaimana secara agama Buddha atau pandangan Bante terhadap penonjolan mujizat yang bisa dilakukan oleh para pemuka agama ataupun apa namanya dari orang yang di dalam keyakinan atau agama itu dengan tujuan menarik lebih banyak. Pandangan agama Buddha sebetulnya seperti apa, Bante? Iya, sebetulnya di dalam Dhamma ini kan mukjizat sudah banyak ya. Jadi kita juga memahami bahwa mukjizat itu pasti ada sebabnya. Karena mukjizat itu ada sebabnya, maka menjadi hal yang biasa. Makanya kalau tadi di dalam kamus kan dikatakan, kamus KBBI, bahwa mukjizatnya kejadian atau peristiwa ajaib yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Jadi seolah-olah kayaknya nggak mungkin, nggak masuk akal. Sehingga begitu ada cerita mukjizat di tempat lain, wow, wow. Karena apa? Karena sulit dijelaskan. Itu sama dengan menjelaskan pesawat terbang kepada anak kecil yang nggak ngerti tentang hukum. Hukum yang digunakan, hukum alam yang digunakan sehingga pesawat yang sedemikian berat itu bisa terbang. Anak kecil akan mengatakan, tidak mungkin papa, tidak mungkin ada pesawat bisa terbang. Besi bisa terbang, tidak mungkin papa. Kenapa? Karena kertas saja dilepaskan pasti jatuh. Jadi kalau sekarang besi, jarum dilepaskan mesti jatuh juga papa. Nah, pasti begitu. Kenapa? Karena anak kecil ini menganggap tidak mungkin. Tetapi ketika anak kecil ini sudah belajar tentang hukum-hukum alam, oh ternyata kalau dengan kecepatan tertentu, maka besi yang beratnya segitu pun pasti bisa terbang. Nah, jadi kalau di tempat lain mengembangkan tentang kemampuan-kemampuan yang di luar nalar itu sebagai suatu kelebihan, karena memang tidak ada penjelasan tentang apa sih penyebabnya. Yaitu biarkan Ya. aja, abaikan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam pandangan Buddhis, mukjizat itu adalah biasa. Seperti mukjizat ganda sang Buddha. Wow, ini luar biasa sekali loh. Satu sisi badan keluar api, satu sisi badan keluar air. Ini tidak akan pernah terjadi di mana-mana karena itu kemampuan yang sang Buddha bisa miliki. Tetapi apakah itu tidak bisa dijelaskan? Bisa. Kenapa? Karena manusia memang ada unsur api dan unsur airnya. Ya, sehingga ada yang satu sisi dikeluarkan apinya, satu sisi dikeluarkan airnya. Kemudian yang atas keluar apinya, yang bawah keluar airnya dan sebaliknya. Mukjizat ganda yang luar biasa. Belum lagi yang dikatakan menanam biji mangga, kemudian Sang Buddha cuci tangan di atas tanaman biji mangga itu, dan kemudian biji mangga ini langsung tumbuh dan langsung juga keluar buahnya. Tetapi itu semua adalah hal-hal yang bisa dijelaskan secara nalar, sehingga keajaiban di agama Buddha itu menjadi tidak ada. Ibaratnya pesawat terbang, dijelaskan mekanismenya bagaimana sehingga berat yang segitu bisa terbang. Nah, tapi bagi anak kecil kalau dijelaskan juga nggak ngerti, ya sudah dia menganggap, oh ajaib sekali ya, besi bisa terbang padahal kertas saja jatuh. Nah, jadi kita tidak mempermasalahkan di tempat lain misalnya menganggap itu sebagai sesuatu yang diklaim sebagai
sebagai satu kemampuan yang dia miliki, padahal kalau semua orang di dalam Dhamma bisa mencapai itu, bahkan tingkat kesucian yang itu merupakan keajaiban karena hilangnya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, itu pun bisa dicapai oleh semua orang, bukan hanya oleh Sang Buddha saja, selama syarat dan ketentuannya berlaku. S dan K-nya itu loh berlaku, yaitu apa? Perjuangannya yang keras sehingga kesadarannya meningkat dan kebajikannya juga ditambah. Begitu Romo, mudah-mudahan bisa Oke, memperjelas iya pertanyaannya Bante. tadi. Bahkan kalau kita mau mau membuka mata telinga kita melampaui ya Bante ya. Kalau di tempat lain yang bisa melakukan mukjizat atau mengalami mukjizat itu tertentu terbatas sekali. Kalau secara ajaran Buddha semua dari kita bahkan mukjizat itu bukan sesuatu yang sulit sekali, jarang sekali. Sepanjang kita mau memperbanyak perbuatan baik lewat 3 jalur perbuatan. Baik, kita tampilkan Bante, panitia mohon membantu. Bante, apakah seseorang yang beruntung bisa dikatakan orang yang penuh mujizat? Iya, 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 iya. Ini ada apa namanya? Sebagian besar mungkin ya sudah. Tapi silakan Bante, barangkali dengan tanggapan yang to the point. Silakan Bante. Baik. Orang beruntung kalau di dalam Dhamma adalah orang yang punya karma baik yang cukup, yaitu karena kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilakunya ini mencukupi. Ya, dia jadi beruntung. Sedangkan mukjizat, yang penuh mukjizat itu kalau dipandang oleh orang lain yang tidak mengerti Hmm. tentang hukum sebab akibat perbuatan. Sehingga orang mengatakan, wah ini ajaib sekali ya, dia rumahnya kebakaran bisa selamat. Waduh, ketika parkiran sulit dia bisa dapat, ketika semua tiket habis dibeli dia bisa dapat, ketika semua orang mengalami kesulitan dia selamat. Wah, mukjizat. Bagi orang lain itu mukjizat. Kenapa? Orang lain yang tidak memahami. Itu ibaratnya anak kecil yang cerita tentang pesawat terbang karena dia tidak memahami, dia mukjizat. Tapi bagi kita umat Buddha yang mengerti bahwa sebabnya itu hanyalah karena karma baik yang mencukupi, kita disebut orang yang beruntung karena berada di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai. Jadi, apakah orang beruntung itu sama dengan orang yang penuh mukjizat? Sebetulnya sama, cuman sudut pandangnya yang berbeda ya. Jadi ini telapak tangan, cuman saya melihatnya dari sisi putih atau sisi terang, yang lain lihat dari sisi gelap, atau sebaliknya, yang lain dari sisi terang, saya dari sisi gelap. Barang yang sama dilihat dari yang berbeda sudut pandangnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan dilanjutkan, Romo Tony. Silakan teman-teman panitia, kita tampilkan kembali pertanyaan berikutnya. Dari saudara atau saudari ya, kalau kami salah menyapa mohon dimaafkan. Lim Wun Hua dengan David, berarti ada pertanyaan yang mirip sehingga disatukan. Namo Buddhaya Bante, apakah begitu pun dengan karma bisa dikarbit biar matangnya lebih cepat berbuah? Karma kita jelek, matang 5 tahun, kita banyak berbuat baik, maka bisa lebih cepat matangnya gitu ya. Apakah dengan meditasi juga bisa mempercepatnya? Jadi kaitannya dengan Bante katakan sebelumnya ada istilah karbit, apakah yang harusnya butuh waktu lebih lama, kemudian menjadi lebih cepat dengan melakukan hal yang baik ya. Kemudian apakah meditasi juga bisa mempercepat berbuahnya karma baik kita? Silakan Bante. Baik, jadi karma itu memang dalam kondisi tertentu bisa dipercepat, ya. Nah, jadi sekarang misalnya tadi orang sakit, mestinya seminggu masih sakit, tapi dipercepat dengan membaca doa, dan kemudian juga mungkin teman-teman mendoakan, mungkin 3 hari sudah sembuh. Nah, kemudian kalau sekarang karma buruk bagaimana? Ya perbanyak kebajikan. Nah, ini seperti kalau dicontohkan adalah seperti air dan garam. Jadi, kalau kita punya air segelas, kemudian punya garam 1 sendok,
maka air ini menjadi terasa sangat asin. Ya. Kemudian kita tambah airnya sebanyak-banyaknya, sehingga air yang 1 gelas itu menjadi air 1 galon. Airnya tambah 1 galon, tetapi garamnya tetap jangan ditambah. Maka garam yang 1 sendok itu masih ada di dalam air 1 galon, tapi sudah tidak terasa asinnya. Air ini melambangkan kebajikan. Jadi kita tambah kebajikan seolah-olah menjadi 1 galon. Sedangkan garam adalah karma buruk atau perilaku buruk kita yang lewat pikiran, ucapan maupun perilaku. Itu jangan kita lakukan. Kita biarkan aja sudah. Kita yang dulu sudah melakukan karena belum ngerti dhamma, ya sudahlah, kita tidak usah sesali, tidak usah diapa-apakan, tapi jangan diulang. Nah, ini yang disebut kurangi kejahatan, hindari kejahatan. Garamnya ini kita hindari. Tambah kebaikan. Jadi, airnya ini, kebajikan ini kita tambah terus. Nah, meditasi itu apa? Meditasi adalah upaya juga menambah kebajikan. Karena menambah kebajikan itu di dalam Dhamma ada 3, yaitu mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau meditasi. Kenapa kita punya 3? Karena di dalam akar perilaku juga 3, yaitu tadi disebut ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ketamaan dan kebencian, kegelapan batin ini 3 dilawan 3. Karena kenapa kok cuma 3? Karena memang musuhnya cuma 3. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Sehingga kita lawan dengan 3 juga. Ketamaan dilawan dengan kerelaan. Orang yang tamak ingin deket-deket terus, kita lawan dengan kerelaan. Berbagi, pelepasan. Kebencian, ingin menolak yang tidak kita sukai, dilawan dengan kemoralan. Jangan main kasar. Kalau bisa pengembangan cinta kasih. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Itu supaya kebencian kita itu tidak diekspresikan dalam bentuk yang merugikan. Kemudian kegelapan batin atau ketidaktahuan dilawan dengan kesadaran setiap saat, sehingga mengetahui bahwa hidup itu sebetulnya adalah saat ini yang nyata. Tadi adalah kenangan, yang akan datang masih impian. Kenangan jadikan pelajaran, impian jadikan tujuan. Saat ini lakukan yang terbaik. Nah, dengan 3 hal ini, maka kita bisa menyelesaikan kehidupan kita ini dari kelahiran kembali. Nah, jadi kalau sekarang ditanya, apakah meditasi itu bisa menambah karma baik? Bisa. Karena saat meditasi, pikiran kita itu diarahkan pada kesadaran saat ini saya sedang apa. Sehingga ketamaan, kebencian menjadi lenyap. Nah, karena itu, maka meditasi termasuk adalah kebajikan yang bisa mengubah timbunan karma buruk yang kita miliki, sehingga muncullah keberuntungan yang kalau di dalam istilah orang lain menjadi keajaiban. Wow, ajaib banget. Tapi bagi kita adalah keberuntungan, karena karma baik kita berbuah di waktu yang sesuai, di tempat yang tepat. Jadi memang karma bisa dikarbit. Karma baik bisa dikarbit, dipercepat dengan selalu menambah kebajikan. Yang buruk bisa diubah menjadi lebih baik karena kita menambah karma baik seperti air segelas menjadi segalon, dan kemudian waktu yang diperlukan adalah kita hanya terus mengisi kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, karena kalau sudah berbuat baik saja masih hidupnya kurang bahagia, jangan mengatakan, aduh sudah berbuat baik kok masih menderita, berarti nggak cocok nih yang diomongkan Bante. Bukan. Sudah berbuat baik saja masih menderita, apalagi kalau saya menghentikan perbuatan baik. Jadi, saya harus melanjutkan berbuat baik. Nah, sebaliknya si A itu kok berbuat jahat, kok hidupnya bahagia. Sudah berbuat jahat saja, masih bahagia. Apalagi kalau dia berbuat baik. Sehingga kuncinya untuk mendapatkan mukjizat atau keberuntungan adalah terus berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Ya, dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau meditasi
yang tadi disebut dalam pertanyaan. Demikian, silakan Romo Tony. Oke. Iya, Bante. Ini saya tidak tahu berita baik atau berita buruk. Pertanyaan yang masuk cukup banyak. Teman-teman panitia sedang berupaya untuk yang mirip-mirip, yang sama akan dimunculkan bersamaan gitu ya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit, paling maksimal 20 menit untuk merespon. Silakan panitia untuk ditampilkan kembali pertanyaan berikutnya dari saudara Richard. Ketika seseorang menjelang ajal, apakah pikiran terakhirlah yang menentukan terlahir di mana? Apakah pikiran bisa dimanipulasi, Bante? Amitofo. Jadi ada dua hal ya, Bante ya. Pikiran terakhir, betulkah menentukan kelahiran berikutnya nanti? Dan apakah bisa dimanipulasi? Mungkin maksudnya berkaitan dengan pertanyaan pertama. Pikiran terakhirnya dimanipulasi supaya bagus, baik. Jadi nanti kelahiran berikutnya baik. Dugaan saya demikian, Bante. Silakan, Bante. Baik. Mỗi unmute Jen. Nah, sekarang tentang proses kematian. Ya, ini sebetulnya agak berbeda ya dengan tema kita tentang mukjizat ini. Tapi ya oke lah, karena kita ada cerita karma, ya mungkin sampai ke kematian juga. Bagaimana sih kematian itu di dalam proses menurut agama Buddha atau menurut Dharma? Pada saat seseorang akan meninggal, pikiran itu ada SOP-nya, ada prosedurnya. Prosedur ini saya ceritakan agak panjang, tetapi bukan berarti sepanjang cerita saya. Itu hanya sepersekian detik, 1 detik saja tidak ada. Karena pikiran itu sangat cepat. Ya, dalam 1 detik pikiran itu bisa muncul 1 miliar titik pikiran, sehingga yang digunakan untuk proses seakan akan meninggal itu sebetulnya hanya sepersekian detik, 1 detik aja nggak ada. Yaitu pikiran yang pertama sebelum seseorang meninggal itu adalah yang muncul, apakah yang sudah kita lakukan yang terbesar di dalam hidup ini. Misalnya, yang terbesar yang baik adalah ketika meditasi, dia mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi, sehingga begitu meninggal, dia pasti terlahir di salah satu alam di atas surga, yaitu alam Brahma. Sudah tidak ada pilihan lain. Kalau dia sudah waktu meditasi selama hidupnya itu dia mencapai tingkat konsentrasi itu, karena itu adalah merupakan karma baik yang besar sekali, dia pasti lahir di alam Brahma. Dan itu pilihan pertama, langsung meninggal, sudah tidak ada pilihan yang lain. Atau yang kedua, hal yang buruk. Atau kalau tadi yang baik yang lahir di alam Brahma, yang kedua masih ada lagi, yaitu dia bisa menyadari hidup adalah saat ini. Menyadari tentang ketidakkekalan. Sehingga batinnya tidak dipermainkan lagi oleh ketamaan maupun kebencian. Kalau sudah muncul pikiran besar seperti itu, meninggal, dia sudah tidak terlahir di alam manapun juga. Nah, itu satu kelompok. Kelompok yang lain adalah tentang hal yang buruk, yang besar. Membunuh ayah, membunuh ibu. Wah, sudah itu pasti akan lahir langsung alam neraka yang paling rendah. Sudah tidak ada pilihan lain. Itu nomor 1, pikiran paling berat. Tapi kalau pikiran paling besar, perilaku paling besar ini nggak ada, muncullah bentuk yang kedua. Jadi dia milih lagi. Jadi kalau komputer itu seperti booting ya. Booting jadi milih ini apa ada keyboardnya enggak, ada mouse-nya enggak, nah, semacam itu. Jadi dia milih. Nah, sekarang sudah yang terbesar sudah enggak ada, dia milih yang kedua. Kebiasaannya apa? Nah, sekarang kebiasaannya apa nih? Wow, kebiasaannya dia banyak berbuat baik. Nah, ini yang berat tidak ada, tapi kebiasaannya banyak berbuat baik. Langsung dia lahir di alam bahagia karena banyak perbuatan baiknya. Tapi kebiasaannya berbuat buruk, ya langsung dia lahir sesuai dengan kondisi buruknya itu, karma buruknya. Kemudian kalau tidak ada kebiasaan, wow, tidak ada kebiasaan yang besar, nggak ada, kebiasaan tidak ada, ya yang berkesan.
Yang berkesan apa ini? Wah, dulu saya ikut ya Zoom di acara kegiatan yang diselenggarakan oleh Biara Dharma Suci. Ya, ketika itu saya ikut Zoom tentang tema mukjizat menurut Dharma. Wow, dan itu menjadi kesan yang dalam sehingga pada saat akan meninggal muncul. Wow, indah sekali ya. Waktu itu saya bisa langsung mengerti tentang, oh, makna perbuatan baik begini. Jadi pikiran baiknya itu yang berkesan. Cep meninggal di situ, lahir langsung di alam bahagia. Karena itu pikiran yang berkesan. Tetapi pikiran yang berkesan itu juga bisa yang negatif. Muncul pikiran baik, yang terberat tidak ada. Kebiasaan tidak punya. Lalu yang berkesan, tapi dapatnya buruk. Dulu aku ikut acara Zoom yang diselenggarakan oleh Biara Dharma Suci dari Pantai Indah Kapuk. Waktu saya mau bertanya, pas internet saya putus. Aduh, jengkel sekali saya. Nah, jadi negatif banget ini pikirannya. Langsung lahir di alam menderita. Karena pikirannya yang berkesan itu yang jelek. Nah, tetapi sekarang yang berat tidak ada, kebiasaan tidak ada, berkesan yang tidak ada. Yang muncul random. Wah, ini random, ini acak. Ya, ini apa ini? Acak yang kecil-kecil. Jadi misalnya, wow, saya waktu scrolling-scrolling di YouTube, tahu-tahu saya kok lihat ya, ada dokumentasi kegiatan ceramah lewat Zoom waktu itu online dan yang diselenggarakan oleh Biara Dharma Suci Pantai Indah Kapuk tentang mukjizat menurut Dharma. Wah, saya senang sekali dengar acara ini. Meninggal dengan itu, random banget ini, langsung terlahir di alam bahagia. Wah, sisi yang lain, waktu saya scroll muncullah acara yang diselenggarakan oleh Biara Dharma Suci Pantai Indah Kapuk tentang mukjizat menurut Dharma. Tapi yang jelaskan Bante utama adalah orang yang tidak saya sukai. Aduh, saya paling jengkel itu kalau bantenya yang menjelaskan cep meninggal. Lahirlah di alam menderita juga. Kenapa? Bukan karena Bante utamanya, tetapi karena kebenciannya kita itu aja yang randomnya muncul. Nah, jadi ini yang muncul 4 hal ini. Nah, sekarang kalau kita tidak punya yang berat, muncullah yang kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan, muncullah yang berkesan. Kalau nggak ada yang berkesan, muncul random. Random ini pasti punya. Ini yang menentukan kita akan lahir di alam mana. Kemudian tadi kalau pertanyaan berikutnya, bisa nggak dimanipulasi pikiran? Bisa. Dari mana kita memanipulasi pikiran? Kebiasaan. Bentuklah kebiasaan berpikir baik. Biasakan Anda berpikir baik, biasakan Anda berbicara baik, biasakan berbuat baik. Sehingga ketika yang berat ini Anda tidak punya, maka yang biasa ini Anda punya. Makanya sering-seringlah Anda berbuat baik semaksimal mungkin. Begitu punya pikiran buruk, abaikan, hindarkan, hilangkan. Hanya ada berpikir baik, misalnya mengulang semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita mau ngomong buruk, hilangkan, abaikan, singkirkan. Yang ada hanya kalimat-kalimat yang baik. Begitu kita mau bertindak yang buruk, hilangkan, abaikan. Yang ada hanya perbuatan baik. Kalau sudah seperti itu, kita punya kebiasaan berpikir baik, kebiasaan berbicara baik, kebiasaan bertindak yang baik, maka rekayasa, manipulasi pikiran agar kita terlahir di alam bahagia bisa menjadi kenyataan. Apalagi kita sering mengucapkan dalam batin, sebelum kita tidur misalnya, atau bangun pagi misalnya, mengulang di dalam batin, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini akan mengkondisikan saya terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal Dharma. Misalnya, jadi kita ulang-ulang semacam itu. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya akan dapat terkondisi, terlahir sebagai manusia yang mengenal Dhamma. Jadi kita ulang, sehingga nanti waktu meninggal, pengulangan itu menjadi kebiasaan dan itu akan
muncul dalam bentuk kita lahir lagi sebagai manusia yang mengenal dhamma, sehingga kita bisa mempraktekkan dhamma lagi untuk melanjutkan perjuangan. Kalau kita belum mencapai kesucian di kehidupan ini, mungkin di kehidupan-kehidupan mendatang, dengan tekad kita yang kuat seperti itu, satu ketika kita bisa menyelesaikan arus lingkaran kelahiran kembali, dan kita dapat mencapai mukjizat yang tertinggi di dalam dhamma, yaitu terbebas dari kelahiran kembali. Silakan Romo Tony, lanjutkan. Wah, jadi ternyata tidak sesederhana itu ya Bante, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sesi ini pun bisa loh menjadi dasar kelahiran kita berikutnya kalau kita tidak punya karma yang besar, berat, kuat, yang siap berbuah, kelahiran berikutnya. Kita tidak punya karma kebiasaan, maka yang ketiga adalah kesan. Bante tadi mengatakan, kesan terhadap sesi ini seperti apa kalau kita nggak jaga pikiran kita, kesan itu yang muncul, begitu kita akan meninggal, begitu kesan baik mengantar kehidupan yang baik, kesan buruk mengantar kehidupan yang buruk. Tapi ada poin yang saya tangkap dari Bante adalah, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, bagaimana setiap waktu kita mencoba menjaga pikiran yang baik lebih dominan, lebih banyak di dalam pikiran kita keseharian. Dengan cara itu, kapanpun akhir kehidupan ini harus kita hadapi, kita jalani, kita siap. Baik, kita punya waktu yang tidak terlalu panjang, tapi saya mohon berkenan, panitia, karena ini kesempatan yang jarang. Bante katakan 1 tahun sekali kita bisa bertemu dalam wejangan Dharma seperti ini. Kita mohon boleh 3 pertanyaan untuk bisa dijawab, supaya kesan dari yang sudah bertanya jangan sampai buruk nanti ya. Kita coba respon sebanyak mungkin. 3 pertanyaan, silakan panitia untuk dimunculkan berikutnya. Dari kemungkinan ibu ya, saudari Henilo, Bante mohon petunjuk, termasuk dalam ketamakankah apabila kita mengharapkan banyak mujizat dalam kehidupan ini, untuk selalu berbuat, berucap, berpikir positif. Apakah itu tamak atau enggak? Berharap yang baik atas kebaikan yang kita lakukan dalam 3 jalur. Demikian Bante, silakan. Baik, mengharap mukjizat atau katakanlah mengharap diri beruntung, ya enggak terlalu disebut tamak lah. Tapi sekarang bukan itu yang penting. Yang penting adalah bukan berharap untuk beruntung, tapi mewujudkan keberuntungan, meraih keberuntungan. Bagaimana meraih keberuntungan, memperjuangkan keberuntungan, yaitu dengan melakukan banyak kebajikan, dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Jangan cuma mengharap. Kalau hanya mengharap tanpa usaha, itu sama dengan tadi dewa kekayaan yang tidak bisa memberikan kesempatan menghasilkan duit kepada orang yang tidak ada usahanya. Tapi kalau sekarang dia menggoyangkan tangannya, menggoyangkan kakinya, menggoyangkan bibirnya, dan menggerakkan pikirannya untuk berbuat baik, berperilaku baik, berbicara baik, dan berpikir baik, maka keberuntungan itu akan datang sendiri. Kenapa? Karena karma itu tidak pernah salah. Karma itu tidak bisa diwariskan. Dan karma itu pasti akan kembali kepada si pelaku. Jadi, Anda boleh saja berharap keberuntungan, tapi saya tidak mendukung untuk perilaku itu. Saya lebih mendukung untuk meraih keberuntungan, bukan mengharap keberuntungan. Kita bukan orang yang suka berharap, tapi kita adalah pejuang keberuntungan, yaitu dengan menambah kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Begitu ya bagi si penaknya. Jangan terbiasa dengan hanya berharap. Biasakanlah berjuang untuk mencapai keberhasilan. Terima kasih Romo Tony, lanjut. Ya, terima kasih Bante. Silakan panitia, pertanyaan selanjutnya. Oke, di saya kemungkinan koneksi saya sedikit bermasalah, jadi tampilan dari pertanyaan ini menjadi tidak terlalu jelas. Bante, berkenankah Bante untuk
merespon langsung, Bante. Saya mohon maaf, koneksi di saya karena mulai hujan sekarang. Mulai hujan, koneksinya menurun. Jadi pertanyaan yang ditampilkan oleh panitia agak blur, tidak jelas di saya. Bante mohon berkenan untuk merespon langsung. Kalau di Bante bisa melihat pertanyaan ini, pertanyaan tertulis ini dengan cukup jelas. Bante boleh silakan merespon, Bante. Silakan, Bante. Baik. Ini juga di tempat saya sebetulnya tertulisannya itu karena di bawah dia ketutupan namanya. Jadi nama wejangan Dharma Dharma ini DHS. Jadi ya saya sebetulnya nggak terlalu jelas, tapi oke lah saya coba sebisanya. Jadi di situ pertanyaannya adalah bisakah mukjizat itu dikondisikan dengan hukum law of attraction? Misalnya ada orang lumpuh, kemudian diusap dan bisa berjalan. Sebetulnya ini tadi sudah saya ceritakan, jawabannya itu adalah ketika kita mendoakan orang yang sakit. Asal kita karmanya itu sudah cukup, maka didoakan bisa sembuh. Ya, nah, tetapi kalau karmanya belum cukup, didoakan pun juga tidak akan sembuh. Kalau memang diusap bisa berjalan, kenapa tidak pergi ke tempat rumah sakit yang isinya orang lumpuh, sehingga diusap, jalan semua. Tidak ada lagi rumah sakit orang lumpuh, karena yang lumpuh sudah sembuh semua. Kalau memang diusap kemudian sembuh dari sakitnya, kenapa nggak ke rumah sakit? Supaya yang rumah sakit semuanya jadi kosong karena sudah diusap dan sembuh semua. Tetapi kenapa diusap tidak sembuh lumpuhnya? Kenapa diusap tidak sembuh sakitnya? Karena karma baiknya belum mencukupi. Jadi law of attraction bahwa dia memang ingin sembuh bagus, tetapi sudah modalnya itu sudah cukup belum. Ibaratnya saya mau ke luar negeri, sudahkah persiapan saya sudah cukup? Apakah paspor saya sudah dibuat? Apakah kemudian tiketnya sudah dibeli? Apakah ada uang sakunya sudah mencukupi? Kalau semua persiapannya sudah mencukupi, baru bisa jalan. Tetapi kalau hanya ingin sembuh, ingin pergi ke luar negeri, kemudian mengharap law of attraction, dengan keinginan itu, ya mana ada. Itu sama dengan tadi pengen kaya, karena merasa hidupnya hoki, tetapi tidak ada perjuangan. Jadi di dalam Dhamma ini semua kita harus perjuangkan. Ketika Anda kepingin sehat, ketika Anda pengen sembuh, ketika Anda ingin beruntung, berjuanglah untuk itu. Kemudian kalau Anda menambah kebaikan ucapan lewat pikiran maupun perbuatan, itu adalah menambah karma baik, membuka kesempatan. Tetapi kalau kita sedang sakit dan lain sebagainya, jangan lupa juga upaya medis. Kenapa demikian? Kalau kita hanya berdoa saja tanpa upaya medis tidak bisa. Ya, tetapi upaya medis ini perlu juga dilakukan. Lalu karma baik ini gunanya apa? Karma baik ini gunanya membuka kesempatan supaya kita mendapatkan dokter yang cocok, perawatan medis yang sesuai. Ya, sedangkan perawatan medis ini diperlukan karena kalau jalur doa saja itu nanti kita sulit. Kenapa demikian? Karena di dalam Dhamma disampaikan, Sang Buddha pernah menyampaikan juga bahwa keberhasilan itu didukung oleh dua hal, yaitu satu, usaha, yang kedua adalah kesempatan atau karma baik. Nah, jadi perbuatan baik yang tadi kita bahas selama ini supaya jadi orang beruntung, itu adalah pikiran, ucapan, dan perilaku itu adalah membuka karma baik atau kesempatan. Sedangkan usaha itu tetap. Ya, kalau tadi kesempatan itu Dewa Rezeki tadi sudah menungguin, sedangkan kalau dia usaha sedikit saja, maka duit akan dikirim oleh Dewa Rezeki. Itu sebetulnya menjelaskan sekali bahwa keberhasilan satu usaha itu membutuhkan perjuangan dan juga kesempatan yang diperoleh dengan karma baik. Ya, demikian itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi ketika ada mukjizat seolah-olah diusap bisa berjalan, sebetulnya itu semua adalah karena dukungan karma baik yang dimiliki. Kalau dia tidak mau usaha, dia hanya di rumah saja, bagaimana juga
bisa dia berjalan karena tidak ada kesempatan untuk diusap dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang berikut. Baik, Bante, ini pertanyaan terakhir yang kita akomodir untuk kesempatan ini. Silakan panitia untuk ditampilkan. Silakan ditampilkan panitia. Oke, saya coba melihat dari em, kolom pesan dari panitia, karena kembali lagi ini muncul di sayanya menjadi tidak jelas. Saya tidak tahu koneksi Bante juga. Pertanyaan terakhir Bante, mengenai fenomena ada katakan pawang hujan ya. Ini saat ini juga musim akhir tahun, musim hujan secara normalnya demikian. Pawang-pawang hujan katanya punya kemampuan untuk menghentikan atau menunda hujan. Tentu ini mujizat, karena sesuatu yang di luar akal manusia, alam bisa diatur, bisa dihentikan, bisa diubah. Bagaimana pandangan atau sejalan dengan ajaran Buddha menyikapi kemampuan-kemampuan seperti ini? Sebagai pertanyaan terakhir yang kita akomodir. Silakan Bante. Baik, kalau sekarang kita baca-baca cerita tentang pawang hujan ya, dulu kan dia juga ngomong, itu ada salah satu pawang hujan yang terkenal itu kan mengatakan, sebelum dia mau mengerjakan ilmunya itu, kan dia juga membaca ramalan cuaca juga. Dan kemudian terjadi juga, walaupun sudah dipawangi juga hujan. Artinya apa? Bahwa ini semua hanyalah upaya. Ya, tidak salah orang itu berupaya itu tidak salah, tetapi juga perlu ada dukungan karma baik yang mencukupi. Sehingga, apakah pawang hujan itu suatu mukjizat? Saya menganggap bahwa pawang hujan itu adalah keterampilan untuk memindahkan hujan. Jadi pawang hujan itu sebetulnya tidak menghentikan hujan ya, tetapi memindahkan. Jadi dari tempat ini ke tempat yang lain di area yang berbeda. Nah, itu kalau biasanya di Bali Rejo sini ya. Jadi misalnya ada orang menikah, itu pakai pawang hujan, kemudian digeser ke desa yang lain. Tetapi desa yang lain itu juga punya pawang hujan, digeser lagi ke desa yang lain. Jadi akhirnya hujannya bingung karena digeser sana, digeser sini pada saat musim pernikahan. Nah, jadi sebetulnya itu adalah keterampilan. Dan endingnya kadang-kadang ya hujan juga. Sudah beberapa kali kejadian ternyata hujan. Kenapa? Apakah pawang hujannya tidak manjur? Bukan, karena memang semua itu ada kondisinya, ada keterbatasannya, ada syarat dan ketentuannya. Yaitu apa? Apakah kebajikan si pawang ini sudah mencukupi lewat pikiran, ucapan, dan perilaku? Apakah kebajikan yang punya kerja sudah mencukupi dengan pikiran, ucapan, dan perilakunya? Apakah kebajikan para tamunya, apakah juga mencukupi dengan pikiran, ucapan, dan perilakunya? Jadi kumpulan kebajikannya itu yang akan mengkondisikan apakah hujan itu bisa digeser atau tidak. Semua itu kalau menurut Dharma sebetulnya ada hubungannya dengan karma lingkungan tersebut. Jadi bukan hanya bergantung pada si pawang saja. Karena pawang hujan mungkin tidak punya kemampuan yang luar biasa sampai hujannya betul-betul pindah. Tapi itu membutuhkan kerjasama karma baik yang orang-orang yang terlibat dalam upacara itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan singkat karena temanya ini tentu adalah mujizat menurut Dharma, dan pawang hujan bagi saya adalah keterampilan, bukan mukjizat. Keterampilan bagaimana dia jalani sesuatu untuk memindahkan hujan ke tempat lain, bukan menghentikan. Dan itu pun dia menggunakan ramalan cuaca juga. Anda kalau membaca beberapa
portfolio dari pawang hujan, dia mengatakan apa istilahnya engineer apa begitu. Jadi rekayasa alam. Jadi dia sebetulnya adalah keterampilan, bukan kesaktian ataupun hal yang bersifat mukjizat seperti itu. Ya, saya kira demikian Romo Tony. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga teman-teman semua yang telah bergabung dalam acara ini. Terima kasih. Silahkan.